digigit sama dia. Ini melon aku kayaknya mau copot Kak. Waduh. Akhirnya aku teriak, sakit aku bilang, sakit bang gitu kan. Setelah aku teriak, aku bilang sakit, nah di situ dia mulai pelan sama aku. Tapi kita melakukan di situ tuh, aku tuh kayak apa ya Kak, dia tuh kayak suka apa ya, kalau kita bilang bahasa itu belakang itu, Bokong. iya itu, iya kayaknya dia tuh suka banget tuh. Kan kalau aku kan ya kan ngeliatnya ya Kak, tapi katanya dia enak. Terus aku disuruh mulutnya dia, katanya coba kamu kencing katanya. Ya kan nggak bisa kan orang belum pengen kencing. Terus dijilat sama dia tuh kayak apa ya, semangat gitu ngejilatnya. Dari situ dia keluar? Belum Kak, lama dia keluarnya. Gaya apa lagi? Aku pokoknya gayanya dia aku nungguin, diangkat sama dia, bolak-balik sama dia. Pokoknya tuh gaya ini Kak, gaya apa sih namanya, gaya belakang gitu loh, diangkat sama dia juga. Iya, diangkat sama dia tuh ya. Aku kan gede nih, dia juga gede, jadi aku digendong Kak sama dia Kak, digendong. Ya akhirnya sambil berdiri, karena dia kan gede juga kan, digendong sambil berdiri. Tapi enak juga sih Kak. Jadi jatuhnya kamu itu cinta satu malam atau pacaran atau apa? Cinta satu malam sih Kak, bukan pacaran ya aku sama dia ya. Berarti transaksi, dibayar? Iya, dikasih duit sama dia, tapi bukan putus di situ, sering diboking sama dia. Sering diboking karena dia bilang itu aku tuh masih katanya, masih terus enak, dia bilang gitu. Terus gede nih Kak, jadi katanya tuh kayak airnya banyak, dia bilang gitu. Jadi dia seneng, nggak suka yang kering katanya. Jadi aku sering diboking sama dia, bisa sebulan sekali dia datang ke Jakarta. Aku kadang kalau seandainya dia nggak ke Jakarta, kita apa namanya tuh kayak video gitu. Iya, lewat kalau dia nggak datang nih kita PC sama dia gitu Kak. Berapa lama menjalaninya? Nggak lama sih Kak, aku cuma 3 bulan aja sih sama dia. Tapi setiap dia ke Jakarta pas aku ngelakuin hal yang sama ya. Pernah sekali sih Kak aku sama dia tuh ya, dia pakai gesper. Waduh, berbekas dong saya. Merah aja sih, nggak mungkin dia nggak terlalu kenceng ya, tapi dia kayak dia minta maaf dulu sih. Maaf ya katanya kalau aku kayak gini katanya. Soalnya kalau aku kamu tuh aku gemes kata dia. Jadi kita ngelakuin itu, yang terakhir itu sama dia aku dipukul pakai gesper Kak. Dipukul sama dia baru dia. Di situ kayak apa ya Kak? Kayak mau makan kita gitu loh. Kayak udah mukul kayak tinggi banget tuh. Aku lihat tuh Kak. Tapi ya karena aku ya enak aja sih, nggak ada rasa sakit, nggak ada, walaupun nanti sesudahnya agak-agak biru sih Kak, agak-agak panas gitu. Tapi enak sih. Jangan mau lah ya, kalau bisa ya dapetnya yang lembut-lembut gitu ya. Iya, tapi kan nggak tahu kalau kita namanya ketemu dikenalin sama teman kan kita nggak tahu dia itu harus coba dulu penyakitan atau enggak gitu. Tapi sama-sama ya sesudahnya sakit ya itu nggak masalah ya Kak ya. Yang penting udah enak, terus dikasih duit juga ya Kak. Iya. Bikin sembuhnya duit. Iya. Balik lagi orang beda-beda ya. Ada juga yang gua mau duit tapi nggak mau juga yang sampai dipukulin kayak gitu. Iya, tapi aku tuh sama dia tuh kayak kebayang terus sih Kak, kayak pengen walaupun dia begitu, aku kayaknya kebayang terus, enak banget ya. Berarti kamu cocok sama dia. Iya, enak banget ya sama dia ya gitu. Sampai aku mungkin dia karena jauh dan sibuk, aku hubungin sampai sekarang tuh nggak aktif. Padahal aku pengen banget sama dia. Iya, lost contact Kak. Dari situ kamu single lagi, cari lagi? Iya dong Kak, aku kan jadi kalau aku tuh nggak bisa jauh dari laki-laki Kak. Pokoknya aku nggak tahu ya Kak, apalagi kalau sesudah datang bulan nih Kak. Ya ampun, aku tuh kayak pengennya tuh tinggi banget Kak. Setelah mens? Iya. Tuh kadang-kadang ini masih ngeplek-ngeplek aja. Aku tuh pengen banget gitu, kayak tinggi banget. Itu apa yang kamu lakukan? Kadang-kadang tuh aku tuh kayak mau nyoba sendiri gitu, udah kalau kata orang tuh apa ya Kak ya, gitu ya. Tapi kayak nggak puas. Pernah sih nyoba Kak. Beda. Aku masukin tangan, terus cobain. Pernah sih pakai alat juga sih. Tapi nggak enak. Enak Kak. Aku ambil itu ya, tuh apa tuh yang deodoran ya Kak. Aku
aku coba gitu, nggak enak Kak rasanya. Gak enak ya? Nggak enak, pokoknya beda banget kayak Jadi wangi efeknya. bukan kita kayak ngebohongi diri sendiri Bener. gitu, nggak enak. Jadi Solusinya? solusinya aku kemarin itu biasa sama teman kan, kenalin gue lagi dong. Emang lu jomblo katanya? Iya, kalau ada kenalin temen kamu gitu. Akhirnya aku kenalin lagi gitu Kak, sama cowok itu yang dia itu masih muda sih, masih muda tapi dia pertama nantangin aku, kan aku kan ngomong sama dia. Kita nih ngomongnya nge-fair karena aku tuh bilang aku tuh tinggi loh, aku bilang gitu. Aku dikenalin sama temen Kak. Terus kita udah ngobrol serius ya. Aku bilang sama dia, aku tuh tinggi loh gitu. Terus dia bilang, ya udah katanya kita taruhan ya, kata dia. Siapa yang lebih kuat, kamu atau aku? Kan aku ngerasa tinggi loh Kak. Selama ini kalau aku sama cowok itu, aku tuh selalu yang minta. Dia tuh udah KO ya, sekali 2 kali aja udah KO ya Kak. Aku kan belum. Jadi aku nantang dia, ya udah gitu. Coba katanya kalau nanti kalau yang kalah kamu bayar aku ya, kata dia. Waduh. Soalnya dia masih muda Kak, di bawah aku kan. Mau? Ya udah ayo, aku bilang gitu. Kita ketemuan tuh Kak. Ketemuan di kosan teman aku, kebetulan dia lagi pergi. Ya udah akhirnya aku ke rumahnya dia. Janjian di sana. Terus pertama itu kan kita belum pernah ketemu, cuman hanya lewat telepon. Pandang-pandangan, memang sih dia kok orangnya manis ya. Putih enggak, dia manis tapi masih muda di bawah aku. Nah, terus dia bilang, ya udah katanya, kamu nantang aku kan katanya. Terus aku ngomong, iya, aku bilang gitu. Karena aku ngerasa tinggi ya Kak. Nah, di situ kita langsung kayak nggak mikir panjang, kita langsung di situ ngelakuin apa yang kita mau gitu. Pertama tuh aku buka dulu tanpa disuruh dia. Buka baju pelan-pelan, terus kayak gitu. Aku tapi dalam hati sambil senyum. Kok gini banget ya, kok berani banget gitu kan, karena baru kenal gitu kan. Terus dia juga gitu, sama-sama kita. Terus pertama aku udah ngomong sama dia, aku nggak suka di bawah ya. Kalau aku di bawah aku nggak bisa, aku bilang. Ya udah, aku maunya di atas, aku bilang. Ya udah gitu, nantang ya kan Kak. Ya udah, pas pertama itu kita dibawa, kamu maunya gimana katanya. Ya udah, aku pertama kan dia dulu ya Kak, bareng dia kan. Pertama sih aku lihat kecil, setelah aku udah jelas, udah aku itu besar banget ya kan Kak, kayak punya orang Arab Kak, gede banget. Terus dia juga dia nggak mau punya aku Kak, katanya orangnya geli. Dia cuma megang aku aja, dia aku. Akhirnya kita sama-sama, terus aku udah bilang aku nggak mau di bawah, aku bilang. Udah, aku langsung naik tuh Kak, aku langsung naik duduk, aku pokoknya aku bilang gitu kan, pokoknya aku. Dia ngeliatin aku, ayo coba, kayak aku nantang nih, nantang yang kuat siapa gitu kan. Terus akhirnya kita udah 20 menit aku yang KO, maksudnya aku udah lemes nih. Aduh, aku bilang belum keluar Kak. Jadi dia menang dong. Iya, akhirnya dia minta di bawah, coba kamu yang di bawah, katanya kan kamu belum pernah di bawah gitu, kamu yang di bawah. Aku bilang nggak mau, aku bilang nggak enak. Pas aku di bawah akhirnya mau ngikutin omongan dia, ternyata enak Kak. Pinter dia. Yang menentukan menang atau enggaknya? Akunya pingsan. Pingsan. Pingsan akunya Kak. Aku pingsan. Terus akhirnya gimana? Tetap kamu dibayar atau kamu yang ngebayar? Jadi kamu yang ngebayar? Iya, akhirnya sih aku nggak bayar dia dan dia juga nggak bayar aku, jadi kayak dia merasa bersalah karena iya, karena kan aku pingsan Kak. Jadi aku ngerasa pas posisi aku, kita sampai 5 babak loh. Pada saat itu kan, karena aku kan belum kalah pada saat itu. Terus lagi terus karena aku kan belum kalah. Nah, Enggak mau ya istirahat dulu? enggak, jedahnya cuma paling 5 menit, lanjut lagi, aku di atas. Tapi kamu lanjut sama orang itu? Enggak, cuma sekali doang? Lanjut, karena barang dia enak Kak, beda sama yang lainnya. Dia tuh kayak pinter gitu, kalau menurut aku. Terus apa lagi yang lo bisa bagikan pengalaman lo di dia? Oh iya, ini ada pengalaman aku nih Kak, ini ya. Waktu itu kan anak-anak aku pada ngumpul, sama ponakan juga ada di rumah. Mereka tuh banyak sih, ada kayaknya ber-7 apa ber-8, aku nggak tahu ya. Itu ponakan semua? Ponakan campur ada teman-temannya juga gitu, ada anak aku juga di situ. Ya biasa deh kalau udah ngumpul-ngumpul gitu kan, emaknya yang repot ya, bikinin kopi aja sih gitu. Nah terus udah sampai larut tuh aku tidur lah ya di kamar tuh. Ponakannya cewek atau cowok? Cowok semua. Umur berapa? 20, 25. Sama teman-temannya gabung.
Terus aku tidur tuh ya, biasalah kalau di rumah kan tidurnya kan pakainya dasteran aja ya Kak, dasteran terus uh, ya agak-agak pendek gitu sih, sebenarnya bukan mengundang, emang kebiasaan di rumah begitu gitu. Yang namanya rumahnya sempit ya kan, mungkin mereka warawiri ke dapur ya, kamar mandi gitu kan. Terus Tidurnya di mana? di kamar sih posisinya, kamarnya tuh nggak tertutup gitu, kayak sekat gitu Kak. Oh, nggak ditutup? Enggak, emang nggak ada tutupnya. Jadi dia lewat, mungkin lihat kali ya kita tidur ya kan, mana gitu kali ya Kak. Terus warawiri ke dapur, terus aku tidur sih biasa aja. Mungkin mereka yang namanya di depan minum, aku kan nggak ngontrol ya apa yang mereka kerjaan di depan gitu. Terus udah jam-jam 3 gitu, sepi nih, nggak ada suara, lampu juga dimatiin. Anak kamu mana? Udah pada tepar semuanya Kak. Nah akhirnya aku juga udah kulihat udah nggak ada, aku tidur lagi, balik tidur lagi. Nggak berapa lama tuh ada masuk kamar aku Kak. Siapa tuh? Yang pertama sih masuk tuh ponakan aku. Ponakan total ada berapa sih ponakan kamu? Ponakan aku yang main di situ tuh ada 2. Anak aku 2, terus sisa teman-temannya. Dia masuk, terus dia langsung kayak aku gitu. Kamunya lagi Tidur. Berasa? Awalnya sih kayak mimpi. Kok kayak ada yang ngin gitu kan. Tapi kok ya antara enak dan risih ya Kak. Bayangin gitu, kayak ser-ser juga bayangin. Terus aku mau buka mata tuh, mau melek tuh kayak berat gitu kan. Terus aku dicium sama dia. Terus kayak enak ya. Terus aku mau berontak gitu, kayak tanggung lah gitu ya kayak. Itu siapa? Si satu orang yang nggak masuk? Iya, yang masuk tuh satu orang, ponakan aku. Sebut saja namanya siapa? Bilang aja namanya Piko ya. Terus akhirnya tuh dia kayak aku gitu Kak. Yang itu kan nanti klik-nya dulu. Iya. Kayak gitu, aku mulai kayak kan sih. Karena udah lama ya. Jadi kamu akhirnya bangun? Nggak bangun. Tetap pura-pura tidur? Pura-pura tidur. Terus dia masuk. Emang melek lihat mukanya? Gimana kamu tahu kalau kamu merem itu ponakan kamu? Kan ngintip-ngintip Kak. Oh, merem-merem ayam? Iya, merem ayam. Kalau melek kan nanti takutnya dia malu gitu. Aku ngintip-ngintip. Terus akhirnya tangannya masuk tuh. Kan aku nggak pakai Kak. Masuk terus main Kak. Terus aku mulai kayak gitu kan. Terus udah gitu aku nggak melek sih, udah terus dia kerjain, terus dia ke bawah tuh tangannya, bawah. Aku juga jarang sih Kak kalau di rumah tuh nggak pakai kayak sempit gimana ya. Masuk gitu. Kamu bisa tidur? Merem-merem ayam gitu sih. Terus akhirnya aku kayak apa ya, kayak narik dia gitu. Udah ya gitu. Terus dia melon aku, terus mainin punya gitu. Terus akhirnya juga aku tarik, aku Dia nggak ada ngomong apa? nggak ngomong apa-apa. Kayaknya tuh anak tuh kayak gue tuh gimana gitu ya Kak. Akhirnya aku di sama dia sampai ke bawah semua, yang namanya masih muda ya Kak ya, juga masih tinggi. Akhirnya kita di situ kayak ngelakuin apa yang kita mau gitu. Anak kamu Tidur semuanya. nggak takut ketahuan? Itu kan katanya nggak ada pintunya. Nggak ada. Ya kan lampunya dimatiin juga. Gelap gitu suasananya. Aku kan di kamar sendirian gitu. Udah akhirnya dia tarik aku ke atas. Terus dia pegang-pegang tuh. Dia tuh anak tuh berani juga sih. Aku lihat gitu sampai ke bawah gitu kan. Mungkin kayak udah juga kali ya Kak. Nah akhirnya udah aku cuma diem aja sih, nggak buka mata, nggak ngebalas. Terus dia Tapi kan pas